Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan biografi dan analisa karya-karya sejarawan Islam generasi awal, At-Tabari, Ibnu Hisham, Al-Baghdadi, dan Ibnu Athir. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada para pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pembahasan mengenai At-Tabari. Di slide pertama, ada biografi dari At-Tabari. At-Tabari ini memiliki nama asli Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir At-Tabari. At-Tabari ini lahir di Tabaristan. At-Tabari merupakan salah satu penghafal Al-Quran ketika berusia sekitar 7 tahun. Lalu ia menjadi seorang imam besar pada usia 8 tahun dan mulai menulis hadis sekitar 9 tahun. At-Tabari ini juga ahli dalam ilmu fikih, hadis, bahasa, tata bahasa, serta puisi. Ayahnya bernama Jarir. Dia adalah seorang saudagar sederhana yang cinta pada ilmu dan ulama. Peran ini sebagaimana dikatakan oleh Musalamah ibnu Al-Qasim bahwa kepergian At-Tabari itu bertepatan pada tahun 236 Hijriah. Lalu dilanjutkan perjalanan keilmuan At-Tabari itu dilanjutkan dengan datang ke Mesir di tahun 253 Hijriah. Dalam perjalanannya tersebut dia menulis kisah dari para syekh di Syam dan sekitarnya hingga tiba di kota Fustat. Nah, orang yang pertama kali ditemui di Mesir oleh At-Tabari adalah Abu Hasan Al-Siraj Al-Masri, seorang ahli adab yang menjadi referensi ulama adab pada masa itu. Lalu selanjutnya ada karya dari At-Tabari. Nah, karena karya-karya dari At-Tabari itu sangat begitu banyak ya, maka saya mengklasifikasikannya menjadi beberapa substansi. Yang pertama kitab etika, yang kedua ada kitab fikih, yang ketiga ada kitab hadis atau perkataan seseorang, lalu ada kitab tafsir, kitab qiraat, kitab sejarah, dan juga ada kitab autobiografi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai kitab-kitab apa saja yang ada di dalam poin-poin barusan bisa dilihat di makalahnya langsung. Lalu di slide terakhir ada analisis buku At-Tabari. Di juz pertama, di dalamnya memuat dari mukadimah yang berisi tentang biografi dari At-Tabari, karya-karya At-Tabari, dan pengenalan buku Tarikh Tabari. Lalu di juz kedua berisi kisah mengenai Asbabul Kahfi, serta kerajaan Persia dan raja-rajanya, kelahiran Nabi Muhammad SAW, lalu nasab-nasab dari Nabi Muhammad SAW, serta biografi dari Nabi Muhammad SAW. Dan di juz ketiga berisi kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dari tahun 7 Hijriah sampai 15 Hijriah. Juz keempat berisi kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dari tahun 16 Hijriah sampai 36 Hijriah. Lalu di juz kelima berisi kisah tentang peristiwa yang terjadi dari tahun 37 Hijriah sampai 65 Hijriah. Lalu di juz ke-6 berisi tentang peristiwa yang terjadi dari tahun 65 Hijriah sampai 103 Hijriah. Di juz ke-7 berisi kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dari tahun 104 Hijriah sampai 146 Hijriah. Dan di juz ke-8 berisi kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dari tahun 147 Hijriah sampai 258 Hijriah. Lalu di juz ke-9, nah setelah itu diceritakan masuk kepada pemerintahan Al-Mutasim yang diawali oleh pemberontakan Ali Muhammad bin Al-Qasim, serta kampanye militer ke daerah Zud. Selain itu juga Imam At-Tabari menceritakan mengenai serangan tentara Romawi ke wilayah Muslim, serta kampanye dari Al-Mutasim itu sendiri. Lalu di juz ke-7
Pada juz ini, Imam At-Tabari bercerita mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa beberapa khalifah seperti Al-Mu'tadid, Khalifah Al-Mutawakkil Billah, dan Khalifah Al-Muqtadir. Nah, Imam At-Tabari ini pertama kali menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Al-Mu'tadid dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 17 Muharram sekitar tahun 183 Hijriah. Nah, Khalifah Al-Mu'tadid ini memberangkatkan pasukan ke kota Mosul untuk menumpas gerakan Khawarij Harun. Dan yang terakhir di juz ke-11 di sini pertama kali Imam At-Tabari menceritakan mengenai orang-orang yang meninggal dunia dari sebelum hijrah ke Madinah. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Yunita yang sudah memaparkan materinya. Langsung ke saya, biografi Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini memiliki nama lengkap yaitu Abu Muhammad Abdul Malik Ibnu Hisham Ibnu Ayyub Al-Hamiri Al-Mu'atari, disebut juga Az-Zuhli. Beliau masyhur dalam bidang nahwu, nasab, dan sejarah. Beliau dilahirkan di Bashrah. Ibnu Hisham ini meninggal di Mesir, tepatnya di Fustat. Adapun tanggal wafatnya masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan bahwa beliau meninggal pada tanggal 13 Rabiul Akhir 212 Hijriah. Dan dia juga yang menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 213 Hijriah. Adapun karya Ibnu Hisham ini ada Syahru Mawaqa'a fi Asyar, As-Sa'ir minal Gharib, Atijan lil Ma'rifah Muluk Az-Zaman, dan yang paling fenomenal adalah Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, yang mana Sirah Nabawiyah ini adalah duplikasi dari Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq Al-Maghazi. Sirah Ibnu Hisham ini terbagi menjadi 2 jilid ya teman-teman. Jilid pertama terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 128, dan jilid yang kedua terdiri dari bab 129 sampai 230. Wah, banyak sekali ya. Jilid pertama ini sesuai dengan namanya, sirah berarti membahas tentang perjalanan hidup atau biografi. Siapa lagi kalau bukan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dari mulai nasabnya ya, nasab Adam sampai Nabi Muhammad, juga nama-nama orang yang mengikuti membersamai perjalanan Nabi Muhammad SAW dari sebelum menjadi Nabi dan Rasul hingga setelahnya. Nah, untuk jilid kedua lebih fokus membahas kepada peperangan yang diikuti maupun tidak diikuti oleh Nabi. Nama-nama para mujahid, para tawanan, dan lain sebagainya dibahas lengkap pada jilid kedua. Adapun corak penulisan sejarah dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini menggunakan khobar, yang mana ketika menulis sejarah disandarkan pada riwayat. Ada beberapa ciri yang berkenaan dengan riwayat, diantaranya antara satu riwayat dengan riwayat lainnya tidak ada hubungan, masing-masing sendiri-sendiri. Kedua, riwayat ditulis dalam bentuk cerita, kisah yang biasanya dikemas dalam bentuk dialog. Dan itu ada ya di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Kemudian riwayat itu diselang-seling dengan syair yang seringkali digunakan sebagai penguat kandungan khobar itu sendiri. Contoh-contoh dari syair atau bentuk dialog ada di dalam makalah. Teman-teman boleh cek langsung. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan kepada saudari kita Siti Rahmawati Hersa. Kepadanya dipersilakan. Baik, sejarawan Islam generasi awal lain yang selanjutnya adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Nama panjang beliau adalah Ahmad bin Ali bin Sabit bin Ahmad bin Muhdi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau lahir di Baghdad pada hari Kamis 25 Jumadil Akhir 392 Hijriah. Ayahnya bernama Abu Al-Hasan Khatib. Beberapa karyanya yaitu seperti Tarikh Al-Baghdadi, ada Syaraf Ahl Al-Hadis,
lalu ada Al-Kifayah, lalu ada Taqid al-Ilmu, ada As-Sabiq wa Al-Lahik dan sebagainya. Lalu beliau wafat di Baghdad pada tanggal 7 Zulhijjah 463 Hijriah. Salah satu karya fenomenal beliau yaitu Tarikh al-Baghdadi yang terdiri atas 18 jilid. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai salah satu karya fenomenal beliau yaitu Tarikh al-Baghdadi. Isi pembahasan dari Tarikh al-Baghdadi itu sendiri. Yang pertama, Tarikh al-Baghdadi itu memuat yaitu buku biografi perawi-perawi yang pernah singgah dan belajar di Baghdad. Itu inti dari buku itu sendiri. Lalu jilid pertama itu memuat biografi dan karya-karya dari beliau, dari Al-Khatib al-Baghdadi itu sendiri. Lalu jilid 2 memuat nama-nama para perawi yang berawalan Muhammad dari nomor 1 sampai 615 perawi. Lalu jilid 3 masih memuat ulama atau perawi berawalan Muhammad dari nomor 616 sampai 1202 perawi. Lalu di jilid 4 juga tetap memuat perawi berawalan Muhammad. Lalu di jilid 5, Halo, Rahma? Wah, kayaknya sinyal. Lalu di jilid 5 memuat perawi berawalan nama Ahmad dari 1848 sampai nomor 2478 perawi. Boleh dipercepat ya? Silakan. 2 Husain dari nomor 3535 sampai 4202 perawi. Lalu di jilid 9 memuat nama perawi berawalan Hamad dan Zuraik. Lalu di jilid 10 memuat perawi berawalan Sulaiman dan Dafran. Lalu jilid 11 memuat perawi berawalan Abdullah sampai Abdurrahman. Lalu jilid selanjutnya memuat perawi berawalan Ubaidillah dan Isa. Lalu jilid 13 memuat perawi berawalan Umar, Utsman, dan Ali. Lalu menurut konsepsi historiografi dengan riwayat seperti ini, metode pertama yang diperhatikan adalah pengecekan riwayat. 18 dan 18 memuat penutup dari sang penulis. Dalam historiografi karya Badiatin dijelaskan bahwa jenis kitab Tarikh al-Baghdadi ini termasuk ke dalam historiografi dalam riwayat. Historiografi dengan riwayat yakni historiografi yang sebagian besar perhatiannya diarahkan pada riwayat dan sanad dan membuat konsepsi sejarah berdasarkan konsepsi ilmu hadis. Menurut konsepsi historiografi, ke dalam corak penulisan khobar, yaitu menulis sejarah disandarkan pada riwayat sebagaimana dalam penulisan hadis. Oke, terima kasih kepada Siti Rahmawati Hersa yang sudah memaparkan dengan begitu sempurna. Langsung yang terakhir adalah Windy Putri Utami. Waktunya dipersingkat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan karya Ibnu Atsir. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak kitab Al-Kamil fi Tarikh yang waktu itu kita pernah pelajarin pas mata kuliah bibliografi. Nah, Al-Kamil fi Tarikh itu yang ngarangnya adalah Ibnu Atsir. Nama lengkap dari Ibnu Atsir adalah Al-Mubarak bin Abu Al-Karam Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid Ash-Shibani. Tapi beliau lebih terkenal atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Athir Al-Jazari. Ibnu Atsir dilahirkan pada tahun 544 Hijriah di desa Ibnu Umar atau juga yang disebut dengan wilayah Al-Jazirah.
Ibnu Atsir ini dikenal juga dengan seorang yang tergolong agamis gitu ya. Nah, dari mulai kanak-kanak dia udah belajar berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dimulai dari di kampungnya gitu. Ibnu Atsir juga pernah berguru kepada beberapa ulama di kampungnya, di tempat asalnya. Beberapa di antaranya itu Nasih ad-Din Abi Muhammad Said bin Al-Mubarak Ad-Dihani An-Nahwi Al-Baghdadi. Terus pernah juga belajar kepada Abi Bakar Yahya bin Sa'dun Al-Qurtubi An-Nahwi Al-Mukri. Nah, ada juga Al-Insofi Al-Jami Bayin Al-Kashmir juga produktif menulis berbagai macam karya ya, salah satunya yaitu Al-Kamil Fitari. Nah, ada juga Al-Insofi Al-Jami Bayin Al-Kashafi wa Al-Kashaf, Al-Badi fi Syarh Al-Fusul, Al-Bahir fi Al-Furuq fi Al-Abniyah, juga Al-Mukhtar fi Manakib Al-Akhyar. Di sini saya akan sedikit membahas tentang kitab Al-Kamil Fitari. Nah, Al-Kamil Fitari ini isinya membahas tentang sejarah dimulai dari sejarah penciptaan makhluk. Contohnya dalam kitab tersebut tuh ada khobar yang menyatakan bahwa penciptaan pertama adalah kalam. Ada juga khobar lain yang menjelaskan bahwa penciptaan pertama. Halo, Windy? Sinyalnya putus. Bahwa penciptaan pertama adalah nur dan zulmah. Nah, itu diawali dengan kitab itu penjelasannya diawali dengan penciptaan makhluk. Kemudian juga menjelaskan tentang sejarah para nabi dan umat terdahulu hingga zaman jahiliyah. Nah, kan ditulisnya itu gayanya itu dengan periwayatan. Ibnu Atsir ini menganggap cukup satu riwayat saja yang akan diterimanya. Kemudian beliau melengkapinya dengan informasi yang belum ada di At-Tabari yang Ibnu Atsir ambil dari Ibn al-Kalbi, terus dari Al-Mubarid, Al-Balazuri, dan lain sebagainya. Nah, ada juga separuh bukunya yang kedua, itu metode yang diambil sama Ibnu Atsir itu menggunakan sumbernya itu dari semua buku karangan sejarah dan ditambah juga dengan peristiwa yang ia saksikan sendiri. Kelebihan Ibnu Atsir dalam menulis Al-Kamil Fitari itu beliau bisa meyakinkan apa yang dikutipnya sekaligus mengkritik sumber-sumber yang diambil oleh Ibnu Atsir. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang biografi dan karya Ibnu Atsir. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri atas pemaparannya. Karena sekarang sudah pukul 17.41, sebentar lagi azan, kita bisa akhiri presentasi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.